Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana sejarah akuntansi itu, bagaimana siklus akuntansi, bagaimana proses penjurnalan. Pada season kali ini, saya akan membahas bagaimana proses buku besar itu dan buku besar pembantu. Oleh sebab itu, sebelumnya kita akan review sedikit, yaitu pada proses dasar awal transaksi. Pada awalnya, dalam proses transaksi accounting adalah bukti transaksi. Transaksi kita sudah menjelaskan apa itu bukti transaksi. Kemudian yang kedua kita masuk proses jurnal. Kita sudah membahas apa itu jurnal. Jurnal itu dimasukkan ke dalam semua transaksi perkiraan-perkiraan apapun di dalam proses jurnal. Dan kita telah membahas bagaimana cara menjurnal di dalam akun setiap perkiraan. Sebagai contoh, jika terjadi penjualan, kita sudah tahu penjualan secara kredit, maka yang dimasukin ke dalam jurnal apa sebagai jurnal umum. Sekarang dalam materi yang ketiga kita masuk ke buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah buku yang mencatat setiap perkiraan-perkiraan yang satu sama lainnya saling berkaitan untuk sebagai dasar untuk pelaporan daripada laporan keuangan. Buku besar ini adalah banyak yang didapatkan dari sini sebagai dasar kita mencatat. Buku besar ada dua jenis, yaitu buku besar bentuk T. Yang kedua buku besar bentuk skontro. Buku besar bentuk T ini dibuat dalam perkiraan yang seperti ini. Untuk apa buku besar ini? Untuk mencatat setiap perkiraan. Dari proses penjurnalan terjadi, maka kita masukinlah proses jurnal tadi ke dalam buku besar. Sebagai contoh, kita masukin buku besar apa? Buku besar kas. Semua transaksi kas kita masukin ke dalam buku besar kas. Kas yang masuk ke dalam debit, kas yang masuk ke dalam kredit, agar akhirnya nanti kita bisa memahami bahwa menginput semuanya berapa transaksi kas untuk dimasukin ke dalam proses berikutnya, yaitu proses neraca saldo. Tapi dalam hal ini bentuk buku besar kita ada dua, yaitu bentuk T seperti ini, dan yang kedua adalah bentuk skontro. Bagaimana bentuk skontro ini? Buku besar bentuk skontro kita masukin ke dalam bentuk buku besar yang di dalamnya mencakup elemen-elemen daripada transaksi jurnal. Sebagai contoh, pada jurnal umum, di dalam jurnal umum ada satu transaksi di store modal awal sebesar 100 juta. Berarti yang masuk adalah kas 100 juta dan modal 100 juta. Bagaimana kita memasukin jurnal umum ini ke dalam buku besar? Kita masukin, kita buat akun perkiraan buku besar tadi, akun perkiraan kas. Akun perkiraan kas ini tanggal 1 bulan 1 masuk kas sebesar 100 juta dan masuk ke dalam buku besar perkiraan modal di kredit 100 juta. Dari hasil jurnal ini kita masukin semuanya transaksi-transaksi, dimulainya awal transaksi sampai berakhirnya awal transaksi, sehingga menghasilkan bagaimana proses buku besar ini dapat berlanjut seterusnya. Yang kedua, jika juga terjadi pembelian barang dagangan, maka yang masuk ke dalam debit barang dagangan dengan kas dan kas. Barang dagangan sebesar 20 juta dan kas sebesar 20 juta di kredit. Kita masukin dari jurnal umum ini, masukin ke buku besar. Dalam jurnal umum barang dagangan, kita masukin juga barang dagangan di sini. Dalam proses barang dagangan, buku besar tersebut buku besar barang dagangan. Apa total barang dagangan di kredit? 10 juta
20 juta, maka di kredit di sini pembelian barang dagangan sebesar 10-20 juta rupiah. Sehingga semua proses-proses jurnal tadi kita input di dalam proses buku besar. Pada akhirnya proses buku besar kas akan kita tutup, buku besar barang kita tutup, buku besar modal kita tutup. Dapatlah kita menghasilkan proses akuntansi siklus buku besar tadi di dalam siklus akuntansi buku besar. Nanti setelah ini kita mempelajari buku besar pembantu. Jika terjadi transaksi penjualan dalam satu akun rekening, penjualan dalam satu akun nama, dia telah terjadi beberapa transaksi, di situ kita akan membuat buku besar pembantu. Sebagai dasar untuk memahami buku besar lebih pahamin lagi, kita kembali kepada saldo normal yang ada pada setiap perkiraan. Oleh sebab itu, pernah pada sesi pertama saya sudah menjelaskan dasar daripada jurnal, dasar daripada semua perkiraan yang kita masukin, kita memahami saldo normal dari setiap perkiraan agar kita tidak salah memposting jurnal ke dalam buku besar. Tidak salah juga masuk ke dalam posting jurnal ke dalam buku besar pembantu lainnya. Karena inti daripada proses awal ini adalah proses penjurnalan yang lebih teliti dan lebih rinci sehingga tidak keluar daripada saldo-saldo normal perkiraan. Demikianlah penjelasan mengenai buku besar ini lebih kita pahami. Nanti pada episode berikutnya kita akan masukin ke dalam kasus-kasus dalam perusahaan dagang dan perusahaan jaga, bagaimana proses akuntansi ini dapat menghasilkan laporan keuangan. Dalam sesi ini kita memahami apa itu akun perkiraan buku besar, akun perkiraan daripada saldo di dalam buku besar tadi. Kesimpulan dari proses buku besar ini adalah bagaimana kita menginput dengan benar setiap perkiraan yang ada di jurnal untuk dimasukin ke dalam proses buku besar. Demikian penjelasan daripada proses buku besar ini, kiranya ini sangat membantu, dan untuk masuk ke dalam proses berikutnya kita masuk dalam sesi buku besar pembantu. Terima kasih, sampai ketemu.